Dengan kematiannya yang tak wajar itu, roh Rara pun gentayangan dan jadi demit yang selalu berusaha untuk membangkitkan Duloh. Sebenarnya, alam Duloh dan Rara sangat berbeda. Duloh yang menguasai ajian Pancosona wujudnya masih manusia. Hanya saja banyak roh dan demit jahat yang masuk ke dalam tubuhnya Duloh sehingga dia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan si Rara itu murni sebagai demit yang bergentayangan di desa Bojong Pinang. Oke, kembali ke ceritanya Raka. Setelah berjam-jam terkapar di dasar lembah, Raka pun siuman. Dia mendapati dirinya sedang terbaring di atas ranjang. Ia meraba perutnya. Ada tumbukan rempah yang menempel pada lukanya itu. Raka meringis. Dia merasakan perih di perutnya. Kedua mata Raka terpicing. Samar-samar dia melihat seorang lelaki sedang meniup tungku perapian. Lelaki itu adalah Pak Komar. Dialah yang menyelamatkan Raka dari lembah Rara. Saat Raka dibawa oleh Nini Liman ke lembah Rara, diam-diam Pak Komar mengikutinya. Pak Komar curiga kalau nenek tua itu akan berbuat jahat pada Raka. Dan ternyata benar saja, saat Raka masuk ke dalam lembah Rara, dia tak kunjung naik lagi ke permukaan. Dengan hati-hati, Pak Komar pun menuruni lembah itu. Dia berpegangan pada rerumputan yang tumbuh subur di dinding lembah. Setibanya di dasar lembah, Pak Komar mendapati Raka terbaring tak sadarkan diri dengan keris menancap di punggungnya. Saat itu, Duloh dan Nini Liman sudah menghilang entah kemana. Awalnya Pak Komar bingung, bagaimana cara mengeluarkan Raka dari dasar lembah. Dia pun naik kembali ke permukaan dan lari menuju rumahnya. Pak Komar mengambil sebuah tali tampar. Ia ikatkan tali itu ke tubuhnya Raka dan menariknya ke permukaan. Upaya Pak Komar sangat menguras tenaga, keringatnya bercucuran. Sesekali dia menoleh ke sekeliling untuk memastikan kalau pocong itu tidak menyerangnya. Setelah Pak Komar berhasil membawa Raka ke permukaan, dengan sisa tenaga yang ada, Pak Komar membopong Raka menuju rumahnya. Dia juga mencabut keris yang tertancap di tubuhnya Raka dan menempelkan rempah-rempah untuk mengobati lukanya. Pak Komar sempat heran kenapa Raka masih bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Kalau memang orang biasa, pasti Raka sudah tewas. Namun nyatanya Raka masih bisa bertahan hidup. Selama beberapa hari, Raka dirawat oleh Pak Komar. Setiap malam, Raka mendengar raungan Duloh di hutan Gantarawang. Dia tak sabar ingin segera pulih dan membalaskan dendamnya. 1 minggu kemudian, luka di tubuh Raka mulai mengering. Perlahan, dia bisa berjalan kembali. Raka mengenakan bajunya dan dengan tertatih-tatih, dia melangkah menuju pintu. "Mau kemana, Raden?" tanya Pak Komar. "Ke hutan. Aku harus mengalahkan pocong itu. Kalau tidak, dia pasti akan terus meneror istriku," jawab Raka. "Jangan gegabah, Raden. Luka Raden belum sembuh. Tunggulah sampai Raden benar-benar pulih," kata Pak Komar. Raka memegang perutnya. Dia merasakan perih yang sangat menusuk. Pak Komar dengan sigap menghampiri Raka dan memapahnya ke tempat tidur. "Luka Raden belum sembuh total. Tunggulah beberapa hari lagi," begitu saran Pak Komar. Raka meringis sambil memegangi perutnya. "Kini musuhku bukan hanya Duloh, Pak," kata Raka. Dia bersandar pada bilik bambu. "Apa ada demit lain di hutan itu, Raden?" tanya Pak Komar. "Iya, Pak. Dia adalah Nini Liman. Dia yang dulu menyelamatkan nyawaku. Namun ternyata dia demit jahat. Dialah yang menusukkan keris itu padaku. Aku tidak mengerti kenapa dia malah membela Duloh. Dan kenapa wujudnya berubah menjadi wanita yang sangat cantik," ucap Raka. "Raden, bisa jadi Nini Limanlah dalang dari semua ini. Mungkin dia yang mengendalikan pocong itu," ucap Pak Komar. "Ya, bisa jadi," timpal Raka. Malam itu, Raka dan Pak Komar mendengar kembali raungan Duloh di langit. Dengan tergesa-gesa, Pak Komar menutup jendela dapurnya dan mengunci pintu rumah. Pak Komar sangat ketakutan. Sementara itu, Raka tak bisa berbuat apa-apa karena perutnya masih terasa sakit. Raka membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Setiap hari, Pak Komar hanya bisa memberi Raka rebus singkong. Hanya itu yang ia punya. Teror pocong Duloh benar-benar membuat Pak Komar jatuh miskin. Dia tak bisa kerja di ladang atau sawah. Persediaan beras juga sudah habis. Untungnya masih ada tanaman singkong di belakang rumah. Beberapa hari kemudian, Raka sembuh total. Dia pergi seorang diri ke hutan Gantarawang. Kali ini, Raka membawa sebuah golok dan juga keris sakti. Nantinya keris itu akan ia tancapkan di tubuhnya Duloh. Lalu Raka akan menebas kepala Duloh dengan golok yang dibawanya. Setibanya di hutan Gantarawang, Raka berteriak memanggil nama Duloh dan Nini Liman. Namun mereka berdua tak kunjung muncul. Raka hanya mendengar raungannya saja di langit. Tak lama kemudian, Raka malah mendengar tangisan bayi. Dia berjalan ke barat mengikuti suara tangisan bayi itu. Raka heran, itu bayi siapa? Kenapa ada di hutan seperti ini?
Tiba-tiba Raka menghentikan langkahnya. Dia curiga, jangan-jangan tangisan bayi itu hanyalah jebakan demit. Akhirnya Raka berteriak kembali mencari Duloh, namun sayangnya pocong itu tak kunjung muncul. Kurang lebih 5 hari Raka mencari Duloh, namun Raka hanya mendengar raungannya saja, sementara sosok Duloh tak kunjung muncul. Raka pun berpikir, jangan-jangan pocong itu sedang meneror Mayang. Maka hari itu juga Raka pulang ke desa Reban. Dia juga ingin minta petunjuk pada Ki Burahol. Siapa tahu kakek tua itu punya cara lain untuk memburu Duloh. Sesampainya di desa, Raka mendatangi rumah Nyi Sarpah. Dia adalah seorang dukun beranak. Raka mengembuskan napas lega saat melihat istri dan anaknya baik-baik saja. Mayang dipeluk oleh Raka, dia menceritakan kejadian yang dialaminya pada Mayang. Pocong itu tak mau menampakkan dirinya lagi, tapi suara raungannya selalu terdengar di hutan Gantarawang. Apakah dia sempat mengganggumu selama aku pergi? Tanya Raka. Mayang menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, Mas. Setiap hari, Nyi Sarpah selalu melakukan ritual agar tidak ada demit yang berani masuk ke rumah ini. Jawab Mayang. Kita tidak bisa seperti ini terus, pocong itu harus dimusnahkan. Dan hanya ada satu cara untuk memusnahkannya. Kepala Duloh harus dipenggal dan jangan sampai menyentuh tanah. Kalau tidak, tubuh pocong Duloh akan kembali utuh karena dia punya ajian Pancasona, kata Raka pada Mayang. Nyi Sarpah yang sedang duduk di atas kursi kayu, dia bangkit lalu menghampiri Raka. Ya, memang benar. Tubuh pemilik ajian Pancasona akan kembali utuh kalau kepalanya menyentuh tanah. Nyai pernah mendengar legenda itu, ucap Nyi Sarpah. Raka terdiam. Tak lama kemudian, dia berdiri dan hendak pergi. Mau kemana, Mas? Tanya Mayang. Aku harus bertemu dengan Ki Burahol. Dia pasti tahu cara untuk memancing pocong itu agar menampakkan diri, ujar Raka. Ki Burahol sudah meninggal, Mas, kata Mayang singkat. Hah? Meninggal? Kapan dan kenapa? Apa dia sakit? Tanya Raka. Keningnya seketika berkerut. Tak ada yang tahu apa penyebab kematiannya, Mas. Warga menemukan Ki Burahol terkapar di sungai dalam keadaan tak bernyawa, jawab Mayang. Raka pun terdiam. Aku bingung bagaimana cara memancing pocong itu agar mau menampakkan dirinya. Mayang tertunduk. Aku siap jadi umpan, Mas, kata Mayang. Maksud kamu? Tanya Raka sambil mengerutkan keningnya. Mayang menatap wajah Raka. Kata Ki Burahol, pocong itu ingin sekali darahku. Mas Raka bisa menjadikanku umpan dan saat pocong itu muncul, barulah Mas Raka bisa menebas kepalanya, ucap Mayang. Awalnya Raka tidak setuju dengan rencana Mayang, tapi Mayang terus membujuk suaminya itu. Mas, hanya ini jalan satu-satunya agar kita bisa terbebas dari teror pocong itu. Aku yakin kita pasti berhasil mengalahkannya. Aku percaya sama Mas, dan Mas percaya kan sama aku? Tanya Mayang. Raka terdiam. Kemudian Mayang menggenggam lengan suaminya itu. Mayang menatap Raka yang masih ragu akan rencananya itu. Baik, kita coba, ucap Raka. Akhirnya, Raka menyetujui rencana istrinya. Walaupun begitu, Raka harus sangat hati-hati karena kali ini nyawa Mayanglah taruhannya. Singkat cerita, Raka dan Mayang pergi ke desa Bojong Pinang. Anak mereka dititipkan pada Nyi Sarpah si dukun beranak. Namun, sebelum mereka pergi, Nyi Sarpah memberi Raka pucuk daun kelapa kering. Katanya daun itu sangat ampuh mengusir demit yang mengganggu Mayang. Raka pun menerimanya. Tapi nanti saat Mayang jadi umpan, pucuk daun kelapa kering tersebut akan Raka simpan di dalam tas kecilnya yang terbuat dari karung. Biar pocong itu mau menampakkan dirinya. Mereka berdua berangkat naik delman. Saat tiba di gapura desa Bojong Pinang, Raka dan Mayang turun. Delman itu pun kembali ke desa Reban. Sengaja Raka tidak mengajak Pak Kusir masuk ke desa Bojong Pinang karena memang terlalu berbahaya. Mayang terheran-heran saat melihat kondisi desa Bojong Pinang yang ditinggalkan warganya. Rumah-rumah di sana kosong, kabut menyelimuti desa. Mayang berjalan perlahan sambil memperhatikan rumah warga yang terkesan mengerikan. Dia tak menyangka desa Bojong Pinang yang begitu ramai kini malah seperti desa mati. Raka dan Mayang berbelok ke kanan menuju hutan Gantarawang. Ada pagar bambu yang sangat tinggi di perbatasan hutan itu. Raka mengeluarkan goloknya dan menebang 4 batang pagar itu. Bambu yang menjulang tinggi seketika saja roboh. Mayang dan Raka berhasil melewati pagar bambu itu. Hari semakin gelap. Raka pun meraih obor yang ia ikatkan di pinggang lalu menyalakannya. Setibanya di tengah-tengah hutan, mereka berdua mendengar suara raungan Duloh dari kejauhan. Itu dia, Mas. Sebaiknya Mas sembunyi biar aku di sini saja untuk memancing pocong itu keluar, kata Mayang. Raka terdiam. Dia mendongak ke langit. Suara Duloh masih terdengar. Raka mengecup kening istrinya itu, lalu bersembunyi di balik pohon besar. Obor pun dimatikan. Hanya cahaya bulan yang menerangi mereka. Di balik pohon itu, Raka sudah siap untuk menyerang Duloh. Tangan kiri Raka memegang keris.
sedangkan tangan kanannya memegang golok. Sayangnya, pocong itu tak kunjung muncul dan hanya terdengar suaranya saja. Mayang masih waspada sambil menoleh ke sekelilingnya. Entah apa yang dipikirkan Mayang. Tiba-tiba saja dia melepaskan jepitan rambutnya. Rambut Mayang pun tergerai sepinggang. Jepitan rambut itu terbuat dari semacam kaleng yang cukup tajam. Mayang mengiris lengan kanannya dengan jepitan rambut. Darah pun menetes dari lengannya itu. "Mayang!" desis Raka. Dia heran, kenapa istrinya itu mengiris lengannya sendiri. Saat Raka hendak menghampirinya, Mayang malah menadahkan tangan. Dia melarang Raka untuk mendekat padanya. Mayang meringis kesakitan. Dengan cara itu, Mayang berharap Duloh muncul. Tak lama berselang, angin besar berhembus menggoyangkan dahan-dahan pohon. Daun kering beterbangan. Mayang dan Raka memicingkan mata. Saat itu, Raka tetap fokus pada Mayang. Dan entah dari mana datangnya, ada sebuah tali putih yang merayap dengan cepat, melewati semak-semak, lalu melilit pergelangan kaki kanan Mayang. Wanita itu tumbang dan terseret begitu saja. Mayang berteriak minta tolong. Raka dengan cepat mengejar Mayang. Dia berhasil menggenggam tangan Mayang, namun tali putih itu masih sangat kuat menarik tubuh Mayang. Raka meloncat dan memotong tali tersebut dengan golok yang digenggamnya. Setelah tali itu putus, tubuh Mayang melayang tinggi lalu menempel pada batang pohon. "Mayang!" teriak Raka. Mayang masih berteriak, rambutnya mengembang tertiup angin. Di atas pohon itu, kedua mata Mayang menjadi merah menyala. Ada garis-garis urat yang menonjol di wajahnya. Mayang berteriak, namun kali ini suaranya berbeda. Itu seperti suara lelaki yang sangat menggema. "Kelak akan ada lelaki yang mendatangimu dan menghancurkan keluargamu, Raka." Begitu teriaknya. "Bangsat!" Raka berteriak, kedua tangannya merah seperti bara api. Ia mengeluarkan ajian Braja Musti. "Tunjukkan wujudmu dulu!" teriak Raka. Dia sangat marah. Sementara itu, cahaya merah di matanya Mayang mulai meredup. Tubuhnya lemas dan tiba-tiba saja tubuh Mayang jatuh dari ketinggian pohon. Kaki kanannya patah, tulangnya menonjol. Raka lari menghampiri Mayang. Wanita itu menangis kesakitan sambil memegangi lengan Raka. "Mas, dia di belakangmu," desis Mayang sambil menahan rasa sakit. Raka menggenggam erat goloknya. Raka menggibaskan goloknya ke leher Duloh. Namun, saat itu juga muncullah Rara di depan Duloh. Rara menahan golok itu hanya dengan satu tangan. Untung saja masih ada tangan kiri Raka yang menggenggam keris sakti. Raka pun menusukkan keris itu tepat di perutnya Rara. Anehnya, Rara tampak tidak kesakitan sedikit pun. Wanita itu memang bukan manusia. Sementara itu, Mayang yang masih terkapar kesakitan, dia meraih pucuk daun kelapa kering yang tergeletak di atas semak-semak. Dengan berani, Mayang melemparkan daun itu ke arah Rara. Seketika saja Rara menjerit kesakitan dan menghilang begitu saja. Dan sebelum Duloh ikut menghilang, Raka berhasil memenggal leher pocong itu. Dengan sigap, Raka menangkap kepala Duloh. Dia tidak akan membiarkan kepala itu menyentuh tanah. Tubuh Duloh pun ambruk. Ia terkapar di atas semak-semak. Setelah itu, Raka mengambil daun kelapa kering. Ia juga menaburkan minyak tanah dari dalam batang obor ke tubuhnya Duloh. Pucuk daun kelapa kering tersebut dibakar oleh Raka, lalu dilemparkan ke tubuhnya Duloh. Seketika saja, api menyala membakar tubuh pocong itu. Raka membuka bajunya dan membungkus kepala pocong itu. Lalu ia cangkolkan ke bahu. "Semuanya sudah selesai. Ayo kita pulang dan obati kakimu," kata Raka. Ia membopong tubuh istrinya. 1 minggu setelah kejadian itu, kaki kanan Mayang terpaksa dipotong karena lukanya tak kunjung sembuh dan malah membusuk. Suatu hari, Ki Surya berkunjung ke rumahnya Raka. Dia terkejut saat melihat putrinya cacat. Mayang menceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi padanya. Namun tetap saja Ki Surya nelangsa melihat anaknya seperti itu. Dia menangis sambil memeluk tubuh Mayang. Sementara itu, Raka berdiri di belakang Ki Surya. Dia menatap Ki Surya dengan tatapan tajam. Kalau Raka mau, saat itu juga dia bisa membunuh Ki Surya untuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Tapi Raka sudah memaafkan Ki Surya. Dia tidak akan mengungkit masa lalu itu. Kini, pocong itu tak akan mengganggu keluarga Raka lagi. Kepala Duloh disimpan di tempat yang sangat rahasia. Tak ada satu orang pun yang tahu tempat itu termasuk Mayang. Hanya Rakalah yang mengetahuinya. Raka yakin kalau tempat itu sangat aman. Mengenai desa Bojong Pinang, kini desa itu kembali dihuni oleh penduduknya. Pak Komar mendatangi warga yang mengungsi dan mengabarkan kalau pocong Duloh sudah berhasil dimusnahkan. Penduduk Bojong Pinang pun hidup dengan damai dan tentram. 20 tahun kemudian,
Di dalam hutan Gantarawang, seorang pemuda sedang sibuk menggali tanah. Dia mengumpulkan tulang belulang manusia. Ia menemukan berbagai macam potongan tulang seperti tulang rusuk, punggung, lengan, dan kaki. Lelaki itu berusaha mencari tengkorak, tapi tidak ada. Ia bungkus tulang belulang itu dengan kain, lalu membawanya pergi menuju sebuah goa. Setibanya di depan goa, ia letakkan buntelan tulang itu di atas semak-semak. "Nini Liman, hanya ini yang kudapatkan," kata si pemuda. Dari dalam goa itulah muncul sosok Nini Liman. Kedua matanya putih terkesan mengerikan. "Sakti, ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan, cucuku," ucap Nini Liman. "Apa itu, Ni?" tanya pemuda itu. Nini Liman memberitahu si pemuda tentang apa yang harus dilakukannya. Pemuda itu pun tersenyum, tatap matanya tajam. Dan dengan penuh percaya diri, si pemuda itu pun berkata pada Nini Liman, "Aku siap, nih," ucap si pemuda. Selesai.